Baik, pada materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai komputer hacking. Nah, ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas mengenai komputer hacking. Salah satunya itu adalah footprinting ya. Apa itu footprinting? Footprinting adalah langkah awal sebelum melakukan penyerangan, yakni mengumpulkan informasi mengenai target yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki oleh target. Nah, jadi footprinting ini adalah langkah awal sebelum kita melakukan sebuah hacking seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan pada footprinting. Ya, ada beberapa cara. Itu yang pertama kita bisa melakukan untuk mengumpulkan informasi dasar ya tentang target dan jaringan. Jadi kita bisa mencoba untuk mengumpulkan informasi dasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, baru kita menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang dijalankan, dan versi server dan lainnya. Jadi kita baru masuk ke bagian softwarenya. Nah, selanjutnya baru kita lakukan ya dengan teknik seperti voice, DNS, jaringan, dan nmap ya. Nah, jadi fungsi dari kita melakukan teknik ini adalah untuk mengetahui kelemahan dari sistem tersebut gitu. Nah, yang keempat itu cari kerentanan ya dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan. Nah, ini kan berkaitan dengan poin yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas sniffing ya. Nah, apa sih itu sniffing ya? Sniffing adalah tindakan kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Nah, kalau kita lihat ilustrasi dari sniffing ya. Nah, di sini sudah saya berikan gambar ya ilustrasi dari sniffing. Itu di sini contohnya ada klien dan server ya. Di mana klien dan server ini saling bertukar informasi satu sama lain, dan informasi yang saling bertukar ini dapat dilihat oleh si attacker atau si hacker gitu. Hacker ini dapat melihat alur data ya atau alur informasi yang saling diberikan oleh klien dan server. Nah, biasanya pada kasus sniffing ini ya, si hacker itu dia mencari sebuah website biasanya itu yang menggunakan atau yang masih menggunakan port HTTP ya. Nah, karena port HTTP itu port yang lebih mudah untuk di sniffing gitu ketimbang kita menggunakan port lainnya. Nah, itu salah satu teknik ya untuk sniffing. Dan cara kita mengatasi sniffing itu sebenarnya adalah dengan cara menggunakan port HTTPS, yaitu bisa untuk mengurangi risiko web kita itu terkena sniffing gitu. Ya, itu salah satu dari sniffing. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai social engineering. Ini social engineering ini adalah tindakan kejahatan yang dilakukan memanipulasi korban. Social engineering ini menjadi taktik di mana di balik beberapa serangan hacker paling terkenal. Hal ini biasanya merupakan akar dari penipuan spam, phishing, dan penipuan lainnya yang disebarkan melalui email. Nah, tujuan dari serangan social engineering ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan korban, jadi untuk mencuri data, informasi, dan uang. Nah, ini salah satu, bukan ilustrasi sih, ini gambar ya, kalau misalnya kita memberikan contoh nyata itu untuk social engineering, sebenarnya itu sangat banyak ya di sekitar kita. Salah satu contohnya mungkin yang paling sering dilihat orang itu misalnya ada seorang youtuber dia kehilangan akun YouTube-nya. Nah, itu adalah salah satu teknik dari social engineering. Jadi kalau kita lihat kenapa sih youtuber itu bisa kehilangan akun YouTube-nya gitu. Nah, itu adalah biasanya si pelaku ya atau si hacking ini atau si hacker dia mengirim email kepada si youtuber itu, di mana email tersebut bisa berupa ajakan untuk collab atau mungkin ajakan untuk berbisnis ya, yang di dalam email tersebut biasanya berisi sebuah link atau sebuah aplikasi. Nah, si youtuber ini tertarik dengan email yang diberikan oleh si pelaku gitu. Jadi si youtuber ini mengkliklah email tersebut, maka terjadilah kegiatan social engineering ini gitu.
dan si pelaku pun juga akan mendapatkan akun YouTube tersebut gitu. Biarpun memang nantinya bisa kembali lagi gitu kan, karena ketika melapor ke YouTube, ketika akun kita sudah besar atau sudah memiliki beberapa juta subscribe, nah itu memang lebih cepat kembali. Nah, ada banyak memang kasus untuk social engineering ini ya, dan itu sangat-sangat nyata gitu, berada di sekitar kita dan kita dapat merasakan seharusnya. Selanjutnya ada SQL injection ya. Nah, SQL injection ini adalah salah satu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Nah, celah ini terjadi karena inputan dari user itu tidak difilter secara benar dan dalam pembuatannya menggunakan form yang salah. Nah, ini SQL injection juga sebenarnya teknik yang paling sering digunakan ya oleh para hacker untuk mencoba masuk atau mendapatkan akses admin ke dalam suatu website. Nah, ini contohnya ilustrasi dari SQL injection. Nah, itu si pelaku ini dia ingin anggaplah login ke sebuah website ini ya. Nah, si pelaku ini login menggunakan query dari SQL gitu. Nah, query SQL ini tidak masuk ke dalam database, namun dibaca oleh sistem untuk membuat suatu akses penuh itu ke database seperti itu. Nah, sebenarnya kegiatan dari SQL injection ini memang kegiatan yang paling sering terjadi ya, apalagi ketika kita menggunakan pembuatan website dengan cara PHP langsung gitu ya, tanpa kita menggunakan framework. Nah, itu sering sekali terjadi kejahatan dari SQL injection. Nah, itu untuk cara mengatasi SQL injection sebenarnya kita harus merubah ya gimana form kita yang entah form login atau form input data. Nah, itu harus kita ubah agar ketika dikirim ke database itu yang dikirim adalah berupa string gitu. Jadi tidak bisa ketika si penjahat ini menggunakan query dari SQL itu tidak bisa masuk gitu. Jadi terbacanya string. Nah, itu salah satu contoh penggunaannya cara mengatasinya gitu ya. Nah, sementara jika kita menggunakan framework itu sebenarnya lebih sudah terprotek ya, karena di framework kan sudah ada sebuah teknik atau cara dia untuk mengatasi SQL injection gitu. Jadi otomatis seperti itu. Nah, lanjut ya, ini yang terakhir mengenai DOS dan DDoS ya. Oke, kalau kita bicara mengenai DOS atau Denial of Service Attack ya, itu adalah sebuah upaya untuk membuat server atau sumber daya jaringan itu tidak tersedia bagi pengguna dan pengunjungnya gitu. Nah, untuk lebih spesifiknya ya, untuk DOS itu, DOS ini serangan yang menggunakan satu komputer dan satu koneksi internet ya, untuk mengirim permintaan besar-besaran ke server pada satu waktu gitu. Nah, dapat kita lihat di mana untuk DOS ini dia hanya menggunakan satu komputer dan satu jaringan internet ya. Sementara untuk DDoS itu atau Distributed Denial of Service Attack ya, itu menggunakan lebih dari satu komputer dan IP address yang didistribusi ya ke seluruh dunia gitu. Jadi tujuannya sama, yaitu untuk membuat server atau sumber daya jaringan itu tidak tersedia ya bagi pengguna atau pengunjung gitu. Namun yang berbeda adalah seberapa jumlah komputer yang digunakan ya. Oke, kita bisa lihat ilustrasi di sini ya. Ilustrasi di sini kita bisa lihat di mana DOS itu hanya menggunakan satu buah komputer untuk menyerang satu buah server gitu. Tapi ketika kita menggunakan DDoS ya, DDoS itu atau DDoS itu dia menggunakan banyak sekali komputer ya, atau lebih dari satu, itu untuk menyerang satu server gitu. Nah, biasanya DDoS ini emang digunakan untuk menyerang server yang ukurannya kecil ya. Jadi masih kuat lah, atau masih wajar lah kita menggunakan DDoS ya untuk menyerang satu server yang kecil. Tapi ketika menyerang server yang cukup besar ya, memang caranya adalah menggunakan DDoS gitu loh, atau DDoS. Jadi semakin banyak komputer yang kita gunakan ya, atau bisa dibilang komputer zombie gitu, nah semakin cepatlah server itu bisa kita down seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja ya untuk penjelasan materi kali ini. Semoga penjelasan ini bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.